satu kali putaran ini langsung bercahaya. Kita matikan lampu. Halo, kali ini saya akan berbagi cara untuk merakit mainan edukatif yang bisa merubah energi gerak menjadi energi listrik dan menghasilkan cahaya. Ini tanpa baterai. Nah, kalau mau yang lain juga masih banyak mainan edukatif. Di sini ada mobil yang bisa melaju, kemudian jebakan tikus, kemudian ada perahu, ada helikopter menggunakan panel surya, dan ada lampu merah ya. Untuk kali ini saya akan berbagi trik bagaimana caranya pemasangan mainan edukatif yang ini. Ini juga bisa digunakan sebagai alat praktikum fisika. Nah, untuk yang ini di sini kita mendapatkan 4 panel ya, 4 keping. Ada yang pertama, yang kedua, 3, 4, kemudian ada lampunya, ada 1 bungkus skrup, kemudian ada dinamonya, kemudian ada konverter USB-nya yang nanti disambungkan ke lampu, kemudian ada beberapa perintilan yang lain. Nah, untuk caranya sangat mudah karena di kemasannya juga sudah ada panduannya ya, tapi memang ini panduannya dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk lebih jelasnya, langkah yang pertama kita kesampingkan dulu panel-panelnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengeluarkan dulu ini sebagai alasnya ya. Ini mengeluarkannya juga cukup mudah ya. Ini bisa kita simpan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan ya. Kita sambungkan seperti ini. Di sini juga sudah ada penguncinya, jadi akan sangat kuat. Kita sambungkan. Nah, sampai terkunci, dan ini sangat kuat, tidak goyang. Kemudian sambungkan lagi di sisi sebelahnya sampai terkunci. Kemudian kita sambungkan lagi satu sisi yang terakhir ya. Ini bahannya dari bahan yang sangat kokoh. Nah, ini sangat kokoh, tidak goyang ya. Kalau sudah, kita simpan di sini. Nah, ini ada satu bagian lagi. Ini kita simpan dulu, akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian langkah keduanya kita ambil yang seperti ini ya. Kita pasangkan dengan posisi seperti ini ya. Di sini sudah ada lubang-lubangnya. Nah, keempat lubang ini kita paskan dengan dudukan yang sudah disediakan ya. Jadi dijamin presisi dan kokoh. Nah, masukkan sisi yang satunya lagi. Nah, lubang yang ketiga, kemudian yang terakhir. Nah, setelah semuanya mengunci dan ini sangat kokoh, tidak goyang ya, karena nanti cara kerjanya kita membutuhkan tenaga. Nah, maka langkah berikutnya adalah kita menggunakan
panel yang ini ya, yang mana di sini ada dua segitiga, satu lingkaran dan lain-lain. Kita copot terlebih dahulu. Ini mencopotnya tidak begitu sulit ya, sangat mudah. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada segitiga. Nah, si segitiga ini kita gunakan sebagai tiang ya, sebagai penyangga. Nah, segitiga ini kita gabungkan, dua ini menjadi satu. Nah, setelah digabungkan, kita ambil segitiga yang kecil yang ada di bagiannya tadi, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah terkunci. Nah, kemudian kalau sudah terkunci, kita masukkan ke lubang yang ada di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Pastikan presisi dan akan mengunci ya. Nah, ini sudah terkunci dengan baik. Nah, kalau sudah terkunci, langkah berikutnya kita siapkan dinamonya. Nah, kita akan pasangkan dengan ini, sudah ada bracketnya. Nah, di sini juga sudah disiapkan skrup untuk mengunci bracket ini ke dalam alasnya. Nah, posisinya seperti ini ya, nanti posisinya seperti ini. Nah, tapi sebelum ini, biar lebih memudahkan, saya akan pasangkan dulu kabelnya ke dalam USB ini ya. Nah, di sini sudah ada tandanya, ada positif, ada negatif. Untuk yang merah kita kaitkan dengan yang positif. Ini bisa menggunakan solder kalau ada, kalau tidak ada cukup dililitkan saja seperti ini ya. Dan pastikan kabelnya cukup kuat ya, tidak longgar. Pastikan tersambung dengan baik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan install dengan bracket ini. Nah, kita siapkan obeng plus. Nah, kita kencangkan di 4 lubang yang sudah ada di papannya ini ya. Ini harus hati-hati, bisa kita
lepaskan dulu untuk lebih mempermudah ya. Kita buka dulu. Nah, nanti duduk. Ini harus lebih teliti ya, karena cukup kecil-kecil. Nah, sebaiknya sebelum dipasang kita coba dulu seperti ini untuk memunculkan dratnya ya. Jadi biar nanti lebih gampang. Nah, kita bandingkan ini yang sudah ada dratnya dan ini yang belum. Kalau yang sudah, lubangnya nampak lebih besar sehingga lebih mudah untuk memasukkan skrupnya ya. Jadi sebelum dipasang dinamonya kita coba dulu seperti ini di semua lubangnya ya. Nah, kita pasang dulu biar lebih gampang, nanti dinamonya terakhir kita masukkan. Nah, ini gunakan skrup yang berukuran sedang karena ini ada yang pendek, ada yang berukuran sedang. Kita gunakan yang ukuran sedang ini. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Nah, seperti ini.
bisa diisi ke 4 baut skrupnya, atau kalau 2 juga sudah cukup kuat. Nah, langkah berikutnya kita akan mempersiapkan lampunya ya. Kita siapkan lampunya. Lampunya ada di posisi mana? Nah, ini kita ambil dari panel yang ini ya. Kita copotkan keduanya. Nah, kita copotkan terus nanti panelnya kita akan masukkan ke mana tadi? Nah, lupa nyimpan yang ini. Nah, ini baru ketemu. Nah, yang ini yang ada 2 lubang di pinggirnya untuk dimasukkan ke sini. Nah, begini. Kemudian yang satunya lagi kita masukkan juga sampai terkunci. Nah, kalau sudah, ini posisinya ada di mana? Nah, posisi ini kita letakkan atau kita pasang di sini ya. Jadi ada di pinggirnya dinamo. Kita pasang. Hati-hati dalam pemasangannya. Hati-hati dan harus presisi seperti pori. Nah, yang satunya lagi. Nah, ini sudah terpasang dengan sangat kuat. Nah, kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan sambungkan antara USB ini dengan soketnya. Ini kita masukkan melalui jalur bawah saja ya. Ini melalui jalur bawah, ini kita masukkan ke sini. Kalau sudah dimasukkan, maka posisinya bisa kita sedikit ditekan ke bawah sampai cukup kencang. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke tahap berikutnya. Kita akan menyiapkan apa tuh ini namanya, pemutarannya ya, roda putarnya atau gearnya atau apa namanya. Nah, di sini ada satu lingkaran, kemudian ada satu lagi, ini yang besar, kemudian ada satu lagi ya. Nah, ini bagaimana cara pemasangannya? Langkah yang pertama, kita siapkan dulu skru
skrup yang panjang. Nah, setelah skrupnya siap, siapkan 4 skrup ya, yang sama seperti tadi mengencangkan dinamo. Nah, setelah skrupnya disiapkan, langkah berikutnya ini kita siapkan. Nah, di sini sudah ada tanda, yang ada tanda bulat seperti ini, itu posisikan di satu titik. Nah, lingkaran di sini, satu lingkaran lagi di luar, jari-jarinya ada di tengah, begitu ya. Nah, untuk memastikan presisi, kita siapkan juga satu asnya ya, yang menjadi asnya semacam paku ini di lubang yang ini ya, kita masukkan biar tidak bergeser posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, baut-baut tadi posisinya ada di mana? Ini posisinya ada di 4 lubang yang sudah disediakan ini ya. Tinggal kita kencangkan ya, pastikan ini lurus. Pastikan lurus, jangan sampai melenceng. Kalau melenceng ini bisa berabe. Nah, pastikan si bautnya tadi tembus sampai bagian terluarnya ya, pastikan tembus sampai ke bagian yang terluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini pastikan skrup di 4 sisi ini. Nah, kalau sudah di skrup dengan rapi, dengan kuat, ini bentuknya akan seperti ini ya, seperti roda dengan ada jari-jarinya ya. Di sini ada celah. Celahnya buat apa? Ini buat nanti menyambungkan karet ini. Nah, langkah berikutnya kita siapkan 2 roda lagi ya. 2 bagian ini kita siapkan dengan yang tadi pas di pertama, ini kita gabungkan menjadi satu. Ini posisinya di mana? Ini posisinya ada di tengah seperti ini ya. Nah, ini as rodanya kita masukkan dari sisi sebelahnya, masukkan. Nah, posisinya akan seperti ini. Kemudian setelah begini, kita akan masukkan ke sini ya, kita akan masukkan ke sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, tapi ada tapinya. Ini kan posisinya masih agak goyang ya. Bagaimana caranya biar tidak goyang? Kita siapkan lagi
skrupnya lagi ya. Kenapa ini harus kencang, tidak boleh goyang, karena ini yang nantinya kita akan putar ya. Kita siapkan lagi skrupnya, ini kita kencangkan dari bawah sini ya. Di sini ada dua, kita kencangkan dari bawah, kencangkan sampai benar-benar kencang dan nanti tidak bergeser lagi ya. Nah, siapkan lagi skrup yang terakhir. Nah, kalau tidak kencang nanti goyang hasilnya tidak akan maksimal, karena kuncinya ada di tiang yang ini. Nah, setelah kencang tuh posisinya menjadi kokoh. Nah, setelah kokoh seperti ini, kita masukkan ke lubang yang ada di atas ini. Nah, kemudian berikutnya kita bongkar bagian ini. Kita bongkar bagiannya. Nah, kita ambil yang bagian putih ini ya. Nah, kita pasangkan di sini. Pemasangannya harus benar-benar kuat ya. Nah, kalau susah bisa kita gunakan ini sebagai alas ya, biar tidak sakit kena tangan pada saat menekannya. Nah, pastikan posisinya sampai seperti ini ya, tidak goyang-goyang lagi. Karena kalau ini masih goyang, nanti tidak akan simetris. Nah, kemudian yang berikutnya kita ambil bagian yang ini. Nah, yang ini ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kita pasangkan di mana? Ini posisinya ada di sebelah sini. Nah, cukup di ujung saja. Nah, untuk yang ini bisa digunakan, tapi kalaupun tidak jadi masalah. Nah, yang berikutnya kita ambil satu as lagi ya, as yang ini panjang. Ini kita masukkan di mana? Ini kita masukkan di lubang yang, nah, yang ini tadi ada tandanya. Kita masukkan seperti ini. Nah, dari bagian sini kita ganjal dengan ini ya. Kita ganjal dengan yang ring ini.
hati-hati karena ini cukup kecil. Setelah kita ganjal, kita bisa masukkan ini. Nah, posisinya seperti ini. Ini adalah yang akan kita gunakan untuk memutar. Oke, sekarang kita coba masukkan panbelnya ke sini. Nah, kemudian kita tarik dan masukkan ke sini. Nah, pastikan posisinya seperti ini. Sekarang waktunya kita coba apakah eksperimen ini berhasil. Wah, ini ternyata cukup mudah ya. Satu kali putaran ini langsung bercahaya. Kita matikan lampu. Ini tidak menggunakan baterai ya, ini hanya menggunakan gaya gerak. Kita coba matikan blitnya, apakah terang? Wah, ternyata cukup terang. Ini adalah cara yang efektif untuk mengedukasi anak sejak dini ya. Jadi anak lebih tertarik dengan eksperimen dibandingkan dengan gadget ya. Kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini caranya, sangat mudah. Oke, kalau mau beli alat-alat ini semua linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau ada yang mau tutorial media-media yang lainnya, boleh silahkan komen mau yang mana yang tutorial lebih dulu. Terima kasih, sampai jumpa.